Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah taala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan ia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah semua dari kita tentunya menginginkan dan mendambakan jalan keselamatan. Maka setiap manusia akan menempuh jalan keselamatan sesuai dengan pandangan mereka masing-masing, apa yang bisa mengantarkan kepada keselamatan itu. Namun ketahuilah jamaah sekalian, keselamatan tidaklah bisa digapai hanya sekedar angan-angan dan cita-cita, tanpa memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa menempuh sebab jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan. Seorang yang bijak mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan,
tapi engkau tidak mau menempuh sebab-sebab jalan-jalan keselamatan. Sungguh perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita menginginkan keselamatan, maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menerangkan jalan-jalan keselamatan itu. Di hari-hari yang berat seperti ini, tentu kita menginginkan keselamatan, bukan hanya sekedar selamat di dunia, tapi kita mendambakan selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa itu jalan-jalan keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menerangkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan fid dunya wal akhirah. Maka Rasulullah sebutkan, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau senantiasa menangisi kesalahan dan dosa-dosamu. Kemudian hendaknya engkau merasa lapang berada di dalam rumahmu. Inilah jalan yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak, dan tahanlah lisanmu ini. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah menerangkan kepada kita 3 jalan keselamatan. Tahan lisan, kemudian hendaknya engkau merasa lapang berada di dalam rumahmu, lalu setelah itu tangisilah dosa dan kesalahanmu. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat lisan yang diperindah dengan 2 bibir, yang dengannya kita bisa berbicara, mengungkapkan segala isi hati, yang bisa memperindah wajah-wajah kita. Kenikmatan ini hendaknya kita syukuri dengan senantiasa kita jaga lisan-lisan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu dari kedustaan, mendebarkan berita-berita dusta, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, yang kemudian menjadi sebab kerusakan di mana-mana. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian 2 mata, lisan dan kedua bibir. Allah ingatkan nikmat ini agar kita mensyukurinya, agar kita memperhatikannya, dan jangan sampai lisan kita lancang mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jamaah sekalian, lisan yang bisa berbicara ini bisa mempengaruhi hati dan amal perbuatan seseorang. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan benar iman seseorang sampai lurus, sampai benar hatinya. Wala yastaqima qalbu abdin hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan bisa lurus hati seseorang sampai lisannya dia jaga, lisannya dia tahan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan di dalam agama. Salah seorang imam yang bernama Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, idza salaha mantiqu rajulin araftu dzalika fi sa'iri amalih, wa idza fasada mantiqu rajulin araftu dzalika fi sa'iri amalih.
apabila bagus lisan seseorang, lurus lisan seseorang, maka itu nampak dari amal perbuatannya. Namun apabila rusak lisan seseorang, maka itu pun nampak dari amal perbuatannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada satupun kalimat yang kita lontarkan melainkan di sana ada malaikat yang mencatatnya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang terucap kecuali ada malaikat raqibun atid yang senantiasa mencatat segala yang kita ucapkan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tatkala lisan kita lepaskan begitu saja, tatkala lisan kita berbicara seenak maunya, maka ketahuilah jamaah sekalian, lisan inilah yang banyak menjerembabkan manusia ke dalam api neraka. Rasulullah pernah bersabda, wa hal yaqubbun nas finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menyebabkan manusia dijerembabkan di dalam api neraka, diseret di atas hidung dan wajah mereka, kecuali itu disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Bahkan jamaah sekalian, tidak perlu ucapan yang banyak, satu kalimat saja terkadang bisa menyebabkan seorang dilemparkan ke dalam api neraka sejauh jarak timur dan barat. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, dia berucap dengan satu kalimat yang ia tidak mau mencari kejelasan terhadap ucapannya itu, sehingga dengan satu kalimat yang dia ucapkan, yang dia tebarkan, membuat kerusakan di mana-mana. Nah, dengan sebab itulah dia dihempaskan dan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam sejauh jarak timur dan barat. Wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini menunjukkan kepada kita, dengan kita menahan lisan-lisan kita, inilah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah mengatakan, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untuk diriku, dia jaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yaitu lisannya, dan dia jaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin, kata Nabi, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jalan keselamatan yang pertama, tahan lisan-lisan kita. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, hendaknya kita merasa lapang berada di dalam rumah-rumah kita, yakni kita hidupkan di dalam rumah-rumah kita dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca kalamullah, Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rumah-rumah kita ibarat baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasulullah pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan, yanfiru minal bait, akan lari dari dalam rumah yang dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mathalul bait alladhi yudhkarullahu fih wal bait alladhi la yudhkarullahu fih mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya orang-orangnya banyak mengingat Allah, dan rumah yang di dalamnya tidak pernah disebutkan asma Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati.
Maka jamaah sekalian, ketika kita berada di dalam rumah-rumah kita, di dalam kamar-kamar kita, hidupkan ia dengan bacaan Quran, hidupkan ia dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Itulah jalan keselamatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, wabqi ala khati'atik, tangisilah setiap dosa dan kesalahanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia tentunya tidak akan lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan dosa dan pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang luput dari yang namanya dosa. Allah tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang bersih dari yang namanya dosa, tapi Allah inginkan dari kita agar kita mau kembali kepadanya, agar kita mau beristighfar kepadanya, agar kita mau bertaubat kepadanya tatkala kita jatuh dalam dosa dan kesalahan. Karena sesungguhnya Nabi mengatakan, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau mengakui dosanya dan mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu anid dzambi kaman la dzambalah, orang yang sudah bertaubat dari sebuah dosa sama seperti orang yang tak pernah melakukan perbuatan dosa, asalkan dia jujur bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahul ghafurul wadud, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang meminta ampun kepada Allah, siapa yang bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya dan Allah akan cintai dan sayangi orang tersebut. Maka inilah jalan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menempuh jalan-jalan keselamatan agar kita bisa selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Aqulu kama tasma'un, demikianlah yang telah kusampaikan sebagaimana yang telah kalian dengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semuanya dengan Al-Qur'anul Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan peringatan dari Allah yang Maha Bijaksana. Aqulu kama tasma'un, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah, kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dialah sesembahan manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur dan terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga dan sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Wa'lamu annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullah salamata min adzabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah jamaah sekalian, surga Allah itu disiapkan hanya bagi mereka yang bertakwa, sementara neraka disiapkan bagi mereka yang durhaka dan kafir kepada Allah. Maka kita memohon keselamatan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan dari makar tipu daya orang-orang kafir. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'a a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wal quruna wa sayyi'il asqam. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.